Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Nurhaliza. Saya dari Ilmu Komunikasi 1A, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi antar budaya yang ada di Indonesia. Teman-teman semua, apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah dulu sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak suku, agama, ras, dan budaya. Ada yang berasal dari Sunda, ada yang berasal dari Jawa, Batak, Maluku, Papua, dan lain-lain. Misalnya nih, ada orang Sunda. Sunda tuh kan terbagi dua bahasa. Yang pertama Sunda halus, orang-orang nyebutnya, dan Sunda kasar. Biasanya nih Sunda halus nih adanya di kota Bandung nih teman-teman. Nah, untuk Sunda kasar kira-kira adanya di daerah mana ya? Ada yang tahu? Silahkan bisa komen di bawah ya yang tahu. Contoh kedua nih teman-teman, ada yang namanya orang Medan. Siapa di sini yang orang Medan? Hayo. Biasanya orang Medan itu terkenal banget kan akan nada tingginya. Nah, siapa nih yang ngira kalau misalnya orang Medan ngomong biasa aja tuh disangkanya tuh marah-marah? Siapa yang suka kayak gitu? Mengira bahwa orang Medan nadanya adalah orang pemarah. Itu salah ya teman-teman. Memang kadang orang Medan itu logatnya sudah seperti itu. Sudah dari zaman dahulu bahwa orang Medan memang logatnya tinggi, nadanya tinggi gitu teman-teman. Nah, di sebelah saya udah ada PPT nih yang menunjukkan bahwa biasanya dalam komunikasi antar budaya, seseorang yang berkomunikasi menggunakan budayanya sendiri akan berinteraksi dengan orang lain yang juga memiliki budayanya sendiri. Berbeda budaya berarti berbeda dalam strategi komunikasi. Seseorang yang hanya mengerti bahasa daerah tidak akan mengerti bila mereka menerima pesan dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, menurut William G. Scott, faktor yang mempengaruhi proses komunikasi yaitu ada 5. Yang pertama ada perbuatan, yang kedua ada adegan, yang ketiga ada pelaku, yang keempat ada perantara, dan yang terakhir ada tujuan. Nah, masuk ke proses komunikasi nih teman-teman. Komunikasi itu selalu terjadi antara sekurang-kurangnya 2 orang peserta komunikasi atau mungkin lebih banyak dari itu. Ya, biasa disebut yaitu kelompok, organisasi, publik, dan massa yang melibatkan pertukaran tanda-tanda teman-teman melalui suara seperti telepon atau radio, kata-kata seperti melalui pada halaman buku, surat kabar tercetak, atau suara televisi. Lalu selanjutnya ada pola komunikasi. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan 2 orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan yang secara tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dimensi pola komunikasi terdiri dari 2 macam, yaitu pola komunikasi yang berorientasi pada konsep dan pola komunikasi yang berorientasi pada sosial yang mempunyai hubungan yang berlainan. Faktor pendukung yang ada dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, yaitu ada penguasaan bahasa nih teman-teman, yaitu komunikator maupun audiens harus menguasai bahasa yang digunakan agar proses komunikasi atau pesan yang disampaikan itu dapat dimengerti lalu mendapat respon yang diharapkan. Nah, yang kedua ada sarana komunikasi nih. Biasanya di sini tuh ada suatu alat penunjang dalam komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Lalu yang ketiga ada kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir kecerdasan pelaku komunikasi, baik komunikator maupun audiens sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, lingkungan yang baik. Komunikasi yang dilakukan di suatu lingkungan yang tenang bisa lebih dipahami dibandingkan komunikasi yang dilakukan di tempat berisik atau bising. Lalu masuk ke pembahasan terakhir nih teman-teman, tujuan komunikasi antar budaya secara umum. Secara umum, sebenarnya tujuan komunikasi antar budaya antara lain untuk menyatakan identitas sosial atau
menjembatani perbedaan antar budaya melalui perolehan informasi baru, mempelajari sesuatu yang baru yang tidak pernah ada dalam kebudayaan, serta sekedar mendapatkan hiburan atau melepaskan diri. Penutup nih, ada quotes dari Bapak Barack Obama, yaitu penting untuk memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara yang melukai. Itu aja teman-teman pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.